dikatakan telah sampai dalam perjalanan menuju Allah. Berarti di balik ini saya bertanya lagi kesambungannya. Mohon itu saya minta pencerahannya, Gus. Terima kasih, Gus. Perjalanan telah sampai kepada menuju Allah itu membuahkan keyakinan. Yakin yang makanya saya sering berpesan, jangan pernah merasa jauh dari Allah apapun kondisimu. Apapun, entah kamu sehat, sakit, jelek, atau baik, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Jangan pernah merasa jauh dari Allah. Itu loh persangkaan. Kalau kamu merasa jauh ya jauh. Kalau kamu merasa dekat ya dekat. Tapi hatimu sadari dulu. Kedekatan tuh dari hatimu, bukan dari menyangka saja. Persangkaan itu menjadi keyakinan. Jadi alamatnya Allah kan sudah jelas. Allah lebih dekat dari urat leher. Pada apa? Pada perasaan yang mana? Perasaan yang rela dulu, ikhlas dulu. Hubungan khususmu dengan Tuhan itu sampai kapan? Sadari dulu sampai mati. Sampai mati keinginanmu untuk berserah diri. Itu hubungan khusus dengan Tuhan, bukan hubungan kamu dengan makhluk berserah diri. Hubungan khusus semuanya kan mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Semuanya. Setiap manusia itu mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Bukan dengan makhluk. Pisahkan antara hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan makhluk. Urusanmu dengan Allah itu sendiri. Tanya hatimu, dirimu sendiri. Nah, Allah bisa kamu dekati dengan apa? Dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai hatimu. Semua itu bisa ditanya dengan hati ketika hatimu jujur. Kalau nggak jujur terhadap dirimu sendiri, terhadap hatimu, terhadap Allah, kamu akan tertutup juga. Tertutup apa? Tertutup katanya di pikiran itu loh. Katanya ini aku udah dekat, aku udah melakukan ini, katanya. Bob, diam sejenak. Diam sejenak, yang tenang, tafakur. Angan-angan, turunkan perasaanmu. Rasakan apakah kamu sudah dekat atau belum. Yang jujur ke niatanmu. Mungkin cacat pada niat. Kadangkala kurang tabah untuk meneliti hatinya, kedekatannya. Ukuran kedekatanmu dengan Allah jangan diukur dengan kesalahanmu. Kalau salah berarti Allah tidak lebih dekat dari urat leher berarti. Kalau benar aja berarti. Bukan begitu. Nggak ada urusannya dengan salah dan benarmu. Kedekatanmu dengan Allah itu. Kalau diukur salah dan benar, nanti bisa cacat, nggak bisa kita dekat kalau ukurannya benar. Ukuran yang dipakai, ukuran ketulusan hatimu, hubungan dengan Allah saja cukup. Ketulusan hati, hubungan khususmu dengan Allah di dalam hatimu, dengan yang maha kuasa. Allah itu pemilik kekuasaan. Jadi kalau Allah tidak ada kemahaannya, berarti Allahnya termasuk masih sebuah nama. Ketika kamu bekerja dan apapun,
kamu mengenal Allahnya tetap bersandar kepada dirimu sendiri. Allah hanya sebuah ungkapan saja nanti. Kemahaan Allah tidak kamu sandari, tidak kamu manfaatkan kedekatanmu dengan Allah. Manfaatkan kedekatanmu dengan Allah, manfaatkan kamu mengenal Allah. Dengan apa? Dengan bergantung sepenuh hati. Iya, iya. Gunanya apa orang bertuhan kalau tidak mau bergantung pada Tuhannya? Iya. Bergantung pada diri sendiri aja. Jadi mengenal Tuhan itu mengenal kemahaannya dulu. Jangan kenal namanya aja. Nanti kamu tetap bergantung pada dirimu sendiri. Mengenal Tuhan itu mengenal kemahaannya, sifatnya. Mohon maaf Pak Ali Rodin, mohon di mute. Nah udah. Jadi mengenal Allah itu mengenal kemahaannya. Jangan mengenal namanya dulu, kemahaan. Makanya, wahai yang maha kuasa, engkau yang maha melindungiku. Kemahaanmu tidak akan habis untuk aku sandari. Masya Allah. Wahai yang maha kuasa, aku bersandar hanya kepadamu. Dengan ketulusan hatiku, dengan kesadaranku, dengan sepenuh hatiku. Wahai Zat yang maha kuasa. Menyebut Allah saja tidak sadar kemahaannya, ya kamu hanya menyembah nama. Kenali kemahaan dari yang maha kuasa. Setelah itu, ungkapkan dengan sederhana sebuah nama. Allah. Ya Allah, aku hanya berlindung kepadamu, ya Allah. Engkaulah pemilik semua kemahaan. Cukup Engkau sebagai pelindungku, ya Allah. Engkaulah yang sanggup melindungi segala sesuatu. Ya Allah, Engkaulah pemilik segala keselamatan. Aku hanya berserah kepadamu untuk sebuah keselamatan diriku dan semua keluargaku dan semua saudaraku, ya Allah. Ya Allah. Itu namanya berlindung kepada kemahaan Allah. Kalau berlindung kepada Allah tidak ingat kemahaannya, kamu nanti kalau kepepet terjepit ya kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Aku harus bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Aku bingung. Allah. Bilang Allah kok bingung. Iya. Kenali kemahaannya. Yang memeliharamu yang tidak akan habis dalam pemeliharaannya itu ya Tuhanmu itu. Pemilik kemahaan itu. Namanya baru kasih nama nggak apa-apa. Siapa? Allah. Atau siapalah yang maha kuasa. Sing kuoso. Yang maha esa. Atau siapa, nggak apa-apa. Yang penting pemilik sifat kemahaan. Kenali sifat kemahaannya, setelah itu sandari. Iya. Kenali sifat kemahaan dari yang maha kuasa. Apa yang kau butuhkan, sandarkan, minta. Iya. Mohon sepenuh hatimu ketika engkau benar-benar jujur hanya bergantung kepada pemilik kekuasaan itu. Yakin yang maha kuasa pasti mengabulkan apa yang kau minta. Demi Allah. Jangan khawatir. Jangan pernah meragukan Allah. Demi Allah, tak akan habis untuk melindungimu kekuasaan Allah. Demi Allah, tak akan habis untuk mencukupi kalian semua.
Demi Allah, kemahan Allah tak akan pernah habis untuk bergantung semua makhluk. Ya. Dengan ketulusan hatimu, dengan lapang dadamu, dengan kejujuran hatimu, dengan keikhlasan sepenuh hati engkau hanya berharap kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Melindungi. Kau sandarkan, kau gantungkan semua harapan, kau gantungkan keselamatan. Pada siapa? Pada pemilik Maha menyelamatkan. Pada pemilik kemahaan. Jangan pada namanya. Kenali kemahaannya dulu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, Engkau pemilik semua perlindungan. Hanya Engkau yang mampu melindungiku. Mempunyai semua kemahaan. Sebut kemahaannya, jangan Allahnya saja tanpa kemahaan, itu cacat. Disadari semuanya disadari agar bisa paham siapakah Tuhanmu. Tuhanmu ya pemilik kemahaan semua. Jangan pertuhan tapi tidak maha. Itu namanya sebuah nama saja. Semuanya dipahami. Bagi yang belum jelas bisa, yang mana yang belum jelas. Monggo ditanyakan lagi. Sangat jelas, Gus. Sangat masuk, Gus. Ada lagi yang saya ingin tanyakan, Gus. Pak Dede. Ngapunten, Pak Dede. Iya, saya ada satu tambahan lagi mengenai apa yang tadi saya pertanyakan. Oh, iya. Saya minta dibantu. Pertanyaan ini lebih tepat, saya minta dibantu untuk membaca hidup saya saat ini. Iya, mohon pencerahannya, Gus. Jadi begini. Iya. Bagaimana cara kita menghadap ke Allah? Mbah Nom menjelaskan apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang bisa dihadapkan ke Allah. Nah, saat ini saya berkeluarga, punya istri, diamanahkan istri, anak, rumah, dalam keadaannya, jalan kerizkian, dan aman-aman yang lainnya. Nah, ini saya semacam bertanya, membaca hidup saya, bagaimana tadi pertanyaan tadi, mengarahkan ini semua untuk menghadap ke Allah. Jangan mengarahkan untuk menghadap. Sekarang saya ralat. Iya. Bagaimana, Gus? Tolong pencerahannya dalam rangka ketauhidan, mengarahkan keselamatan, menghamba ke Allah. Dalam rangka ketauhidan salah. Tolong gimana, Gus? Nggak cocok. Nggak cocok. Dalam rangka kamu bisa dekat dengan Tuhanmu dan bisa memohon apa yang engkau tidak kuasai agar Allah meridhoi apa yang engkau cita-citakan. Karena kedekatanmu dengan Allah itu dengan pemilik semua kemahaan. Jadi kamu itu jangan terpaku pada satu cara. Satu cara apa? Agar aku bisa dekat gimana ini? Aku kondisinya seperti ini, aku harus bagaimana, tapi aku pengen dekat. Loh, bukan begitu. Dengan kelemahanmu itu loh kamu mendekat. Iya. Jangan kelemahanmu sebagai ganjalan. Ketidakkuasaanmu terhadap sesuatu, kekuranganmu terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan kamu bingung. Itu loh untuk mendekat, karena kamu sadar kamu nggak mampu. Iya. Ya Allah, aku bergantung kepadamu, berikan aku sesuatu yang tidak membebani diriku, ya Allah. Berikan aku jalan, ya Allah. Engkau pemilik semua jalan terbaik bagi hidupku. Iya.
Gunakan kelemahanmu itu untuk bergantung. Sandarkan, gantungkan yang sungguh-sungguh dengan ketulusan hatimu pada Allah. Sepenuh hati. Jangan menjadi cacat dari kekuranganmu. Justru itu terbaik pilihan Allah, kamu bisa mendekat. Allah. Jangan jadikan kesusahan, kesulitan itu alasan untuk jauh dari Allah. Bukan itu, gunakan itu alat terbaik dari Allah. Kelemahan manusia itu terbaik, alat terbaik untuk dekat dengan Allah. Kesempurnaan manusia itu karena ketidaksempurnaannya, sehingga bisa bergantung kepada kemahaan Tuhannya. Itu alat terbaik ya untuk dekat dengan Allah. Kelemahan kita itu alat terbaik untuk dekat dengan Allah. Gunakan itu. Tuhan tuh sumber segala permintaan. Minta apapun itu, arahkan pada Allah. Gantungkan pada Allah segala permintaan. Itu tidak cacat. Alat untuk dekatmu itu loh. Kelemahan manusia. Jangan pernah merasa kalau ada salah atau cacat atau kelemahan, ketidakmampuan itu menjadi alasan untuk jauhmu dari Allah. Itu gunakan. Justru orang yang tidak kekurangan apa-apa itu loh, itu sulit untuk dekat. Karena tidak sadar, tidak susah hatinya. Bergantung kepada siapa, masih bisa bergantung kepada uangnya, keselamatan satpamnya, kesehatan dokternya. Masuk, bisa Kang. dipahami, Mas. Masuk. Paham, Kang. Gus. Paham, Kang. Mas Didi, udah puas, udah jelas? Iya, Gus. Iya. Terima kasih, Gus ya. Ini berarti banget untuk saya. Terus apapun, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu apa, selama engkau diberi keyakinan dengan itu kamu mendekat, nggak apa-apa. Tetapi jangan terdoktrin dengan caramu itu. Dekat itu bukan hanya ketika sholatmu. Terdoktrin dengan caramu. Kalau kamu merasa bisa dekat karena sholatmu, ketika kamu mati nggak sholat, berarti kamu jauh. Cacat nanti. Ya kasihan dong kamu. Cari nikmat. Yang menyelamatkan kalau kamu jauh. Jadi jangan terdoktrin dengan sesuatu. Kedekatanmu itu tanpa jarak setiap saat. Iya. Walaupun kamu lupa, jangan merasa jauh. Iya. Jangan menyangka kamu jauh dari Allah ya. Siapapun kamu. Kalau lupa, ingat kemahaannya. Kamu pasti punya kelemahan. Kelemahanmu itu loh untuk bergantung pada Allah, sadar. Dan bergantung-gantung kan kelemahanmu biar sempurna. Allah yang menyempurnakan. Semuanya bisa memahami. Oh bisa Gus. Bisa Gus. Makanya setiap detik itu harusnya begitu. Apapun yang dilakukan itu ya harusnya mengingat itu Gus. Bersyukurnya, terima kasihnya yang bikin hidup.
Sorry ya. Mulai gue wis biasane kalau gitu tuh biasane Al-Qur'ane wis nglotrok. Jadi tiap harinya yang diikutin tulisannya. Jadi nggak ke dalam itu ke atas itu Gus. Gus, mohon maaf Gus. Ya. Jawaban dari pertanyaan Pak Aripomo mungkin kepingin diulas lagi Gus. Pak Aripomo sama Ibu kok yang ditanya lain dijawab lain ya. Mungkin Pak Aripomo bisa diulang pertanyaannya. Ada sudut pandang atau cakrawala lain bakal diarahkan ke Gus Tubi. Monggo Pak Aripomo sama Ibu. Oke, terima kasih menyimak terus masih. Menyimak. Pak Sukino di unmute dulu Pak Sukino. Pak Sukino. Siap. Tadi kaitannya dengan sholat tadi loh, masih tentang sholat dulu. Bahwa tadi Rasul Isra Mi'raj ya Nabi Muhammad untuk menempuh sholat. Sholatnya itu suruh ngapain gitu loh maksudnya. Gitu. Oh itu cerita. Iya. Cerita. Iya, sholat. Enggak maksudnya kan mendapat perintah sholat tadi. Terus sholat. Ya, sholat yang kita akan menjelaskan dari cerita-cerita yang kita dengar bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu untuk mendapatkan perintah sholat. Iya. Dari cerita ya. Kalau di Al-Quran ngapain? Dulu biar yang lainnya paham. Dari cerita yang kita dengar, Rasulullah Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat itu dari cerita. Kalau dari Al-Quran itu hanya sebuah perjalanan saja. Subhanalladzi asra bi abdi. Semua ayat yang diawali dengan subhan mampu menjangkau. Makanya memahaminya dengan subhanallah, maha suci Allah. Kita nggak mampu. Kok ada yang menyangka itu mendapatkan perintah sholat itu kan bukan dari Al-Quran. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita itu jelas gitu loh dasarnya. Kalau yang namanya sholat ya akimi sholatali dzikri. Aladinahum sholatihim daimun. Aladinahum sholatihim khosiun. As-sholatu mi'rajul mu'min. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Ya kayak gitu-gitu aja yang namanya sholat di Al-Quran. Kalau ruku, sujud itu rukuklah bersama orang-orang yang ruku, sujudlah bersama orang-orang yang sujud, bukan keterangan sholat. Tapi nggak apa-apa ya. Saya itu hanya menjelaskan saja. Ketika orang sudah terbiasa sholat, nggak apa-apa dilakukan. Demi Allah, saya bukan mengatur seperti itu. Nggak apa-apa sholat. Sholat kayak sama aja kayak makan loh. Saya makan sate boleh, ya nggak apa-apa makan. Ya nggak apa-apa tidur. Saya tidur boleh apa enggak? Nggak apa-apa tidur. Saya tidur sambil berzikir, ya nggak apa-apa. Saya kalau tidur lupa, ya nggak apa-apa. Lupa dengan lalai itu berbeda. Jadi jangan khususkan kedekatan dengan Tuhanmu itu hanya ketika sholat saja. Jangan mengkhususkan dirimu. Jangan membuat kurungan sendiri terhadap dirimu. Kamu terkurung nanti. Jangan mengurung dirimu sendiri. Siapapun yang melakukan sholat. Jangan mengurung dirimu kedekatanmu hanya ketika sholat saja. Kamu ketika mati dalam keadaan tidak sholat, cacat kamu, tidak selamat. Pahami itu. Iya.
sholat itu berapa waktu mungkin? 5 waktu. Atau tambah-tambahan itu bila mampu. Kalau kamu dikasih cacat sakit, apa yang kamu lakukan? Kamu jauh dari Allah. Terus mati, apa yang kamu lakukan? Kamu jauh terhempas dari keselamatan. Demi Allah itu. Makanya jangan mendoktrin dirimu sendiri. Tidak apa-apa sholat itu untuk dekat dengan Allah. Tapi jangan mengkhususkan ketika sholat saja kamu dekat dengan Allah. Tidak apa-apa kamu zikir, wiritan, pakai tasbih. Tapi jangan mengkhususkan kamu bisa dekatnya cuma dengan itu saja gitu loh. Jangan terdoktrin. Semuanya. Nanti kamu sendiri yang celaka. Ketika kamu dekat dengan Allah, ketika kamu hanya membaca Al-Quran atau apa, kamu memilih jalanmu sendiri. Selain itu kamu jauh. Kamu cacat nanti ketika kamu tidak sadar terus mati. Ketika kamu tidur mati itu cacat kamu. Terhempas dari keselamatan. Apa itu yang kau inginkan semua? Jangan begitu. Gak apa-apa. Dialog, diskusi. Tapi Bu ya yang membuka gitu loh hatinya. Jangan kolot-kolot. Dibuka wacananya. Yang cerdas gitu loh. Orang diajak ke Allah kok nggak membuka diri. Itu saya itu mengajak kita itu berpikir dengan cerdas. Biar keselamatan kita itu loh, keselamatan kita terjamin. Siapa penjaminnya? Yang Maha Kuasa, pemilik kekuasaan semua. Jangan khawatir. Ketika kamu melakukan ibadah bisa dekat dengan Allah, nggak apa-apa. Tapi ketika kamu bekerja, juga jangan pernah merasa jauh dari Allah. Kedekatan itu setiap saatnya. Jangan menyangka hanya satu sisi. Hanya 5 menit kali 5, 25 menit. 24 jam dikasih waktu. Cacat semua. Jangan begitu. Jangan menyangka sesuatu itu yang kamu sendiri terdoktrin. Kamu sendiri membuat jurang-jurang untuk kejatuhanmu sendiri. Persangkaan itu loh yang menjadikan kamu terhempas dari keselamatan. Tuhan itu tidak pernah membatasi kamu untuk dekat. Walaupun kamu sedang di kamar mandi. Kalau wanita walaupun sedang haid itu Allah nggak pernah jauh. Allah itu bukan pada darahmu yang keluar nanti terus Allah jatuh berarti. Kamu nggak bisa didekati oleh Allah ketika kamu haid. Kalau mati kondisi haid, cacat kamu terhempas dari kedekatanmu pada Allah. Itu loh yang saya maksud. Boleh-boleh saja sholat, boleh-boleh saja zikir, pakai tasbih, boleh-boleh saja puasa, boleh-boleh saja sedekah. Tapi semuanya itu jangan hanya itu saja. Kedekatan bukan sesuatunya. Keyakinanmu, keyakinan dalam hati. Keyakinan yang menjiwai hidupmu. Sadari itu semua.
Makanya yang namanya iman tuh harus jiwanya, bukan hanya hatinya. Ketika jiwamu sudah iman, itu loh kafah namanya, kelakuan. Saya berharap dari saudara-saudara semua, semuanya itu saudara saya. Demi Allah, saya tidak menyaudara kamu itu karena kamu kaya atau miskin, kamu baik atau buruk. Karena keniatan, ketulusan hatimu untuk sama-sama mendekat kepada Allah. Karena ketulusanmu dan saya sama-sama mempunyai keniatan, ketulusan hati demi Allahnya itu loh, untuk bisa dekat dengan Allah. Persaudaraan yang tidak cacat karena dunia. Yang besar hatinya, jangan berkecil hati. Allah itu maha segalanya. Agar kita bisa tetap semakin kuat dalam bergantung, menggantungkan hidup kita pada Allah. Berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi kita tidak menitik beratkan pada apa yang kita lakukan, tetapi bergantungnya hanya kepada Allah saja. Segala sesuatu yang kita lakukan, ya Allah, Engkau yang menyempurnakan, ya Allah, bukan aku. Engkau yang maha sempurna. Aku hanya bisa berbuat apa yang aku bisa, yang Engkau berikan, ya Allah. Tapi Engkaulah yang menyempurnakan semuanya. Hidupku, usahaku, keselamatanku, sampai matiku, ya Allah. Demi Allah, itu loh, jiwanya utuh dalam menyembah, menghambakan diri. Bukan maksudnya menghambakan diri menyembah Allah itu hanya tunduk, nggak mau melakukan apa-apa, sabar, tabah, melarat, jauh dari dunia, nggak kuat makan. Justru kamu diberi takdir itu yakin yang terbaik, lakukan sepenuh hati. Sadari pemberi takdir kita itu Allah. Setelah itu gantungkan. Ya Allah, aku yakin Engkau memberikan yang terbaik pada hidupku, pada takdirku saat ini, ya Allah. Aku melakukan sepenuh hati, Engkau juga yang menyempurnakan, ya Allah. Demi Allah. Itu namanya bergantung. Sering disadari, sering curhat, sering berkomunikasi dengan hatimu. Ikhlaskan Allah yang kamu gantungi. Yakin itulah jalan terbaik dari Allah. Semua takdir yang kita semua menerima, itu jalan terbaik dari Allah untuk dekat. Tidak ada satupun Allah memberikan takdir yang itu untuk semakin jauhmu pada Allah. Sesusah apapun, sesakit apapun, justru itu kesempurnaanmu ketika bisa bergantung hanya Allah saja yang kamu gantungkan, yang kamu gantungi. Allahu Somad, hanya kepadamulah ya Allah aku bergantung dengan sepenuh hatiku, dengan jiwa ragaku. Demi Allah, hanya Engkau yang mampu menyelamatkan. Bisa memahami semuanya? Saya mau nanya, bisa nggak dikasih kesempatan yang lain? Dengan sholat tadi, saya mau tanya itu sebenarnya. Oh, sholat. Gantian. Ya, saya jelaskan sholat. Nah, ini misalkan saya sudah mengikrarkan bersaudara gitu ya. Kita kumpul bareng, kemudian ada yang, taruhlah saya sholat, 5 waktu saya jalanin.
itu bagaimana itu? Iya kan. Kita itu di sini tuh teman-teman tuh yang itu lo lihat, itu juga sholatnya rutin ngimami di masjid juga. Oh iya. Jangan Gitu. disangka kita itu nggak sholat. Jangan disangka Sholat. kita mengajak tidak sholat. Iya. Salah. Iya 5 waktu itu Gus maksud saya. Iya. Ini ngimami di masjid ya mesti 5 waktu itu loh. Oh gitu ya. Oh, Iya Pak. ini musola, ini masjid. Iya. Itu. Oh gitu. Ya. Lihat dong. Iya. Yo karena Pak Dede. saya kebetulan pakai telepon aja. Kalau saya pakai telepon itu bukan percaya. Sholat. Iya. Kalau saya pakai gini nggak percaya sama sekali. Tertentu dengan Pelangkone dibuka gaul Gus Tubi. Saya kalau pakai kopea gatel. Pak Jiaman. Gatel kalau pakai kopea gatel. Aduh, kayak gini aja. Saya terus terang sempat kaget ketika Mbah Hano menjelaskan sholat 5 waktu itu ya disebut bid'ah dolalah. Terus sempat kaget juga saya terus terang itu. Tadinya saya mengesampingkan dulu mengenai sholat, mengenai puasa, sambil terus menelah. Nah sekarang makin terang cakrawala keimanan tentang pengabdian. Salah satu dengan cara sholat. Itu tanya itu Pak Gopur. Pak Gopur itu setiap hari ya sholatnya setiap hari ya ke masjid, dekatnya masjid. Itu mami juga. Itu mondok 15 tahun ya, jangan lupa. Jangan khawatir. Yang ini Pak Usman ini juga rumahnya itu ada musolanya, sudah diwakafkan. Ini mami juga. Oke. Jangan dikira di sini tuh cuma boleh sholat, bukan, nggak ada yang melarang. Iya. Saya itu justru apapun yang kamu lakukan biasanya jalani. Iya. Jalani, jangan tidak dijalani. Jadi apa yang kamu sangka itu jadikan untuk dekat dengan Allah, tapi jangan hanya itu saja. Iya. Jangan dibatasi hanya itu saja gitu. Iya, mulai paham itu. Jangan kupar kapir aja. Iya. Gus, ngapunten Gus. Oh iya ya. Ada yang mau nanya, nggak berani mengungkapkan. Satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak, yang satu ditanya, misalkan kita ingin menyampaikan takdir, kita bergantung hanya kepada Allah. Ya emang begitu yang diajarkan, itu bagaimana? Terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana agar iman ini selalu sehat? 2 pertanyaan Gus, titipan nih Gus, matur suwun. Yang satu kita menyandarkan kepada Allah, tapi bagaimana cara menyandarkannya gitu. Iya begitu Mas Gus. Iya benar Gus. Ayo Ibu dibuka mungkin biar langsung lebih jelas. Biasa Bu. Ibu-ibu. Yang satunya apa tadi? Yang satunya menjaga kesehatan iman. Iman ada sakit-sakit juga kayak ini Gus. Iya iman. Kemudian. Tumijan. Kalau menjaga, kalau di sini saya biasanya sama saudara-saudara itu ya. Kalau kita waktunya majelis zikir itu kan ada juga. Itu biasanya kita membersihkan diri bersama-sama. Bersuci menyucikan jiwa kita. Bukan bersuci itu menyucikan pakaian kita atau kulit kita biar suci dibasuh, bukan itu jiwanya. Jiwanya, ketulusannya, keikhlasannya, kebersihannya, kerelaannya, hanya kepada Allah. Itu biasanya kalau di sini begitu. Tapi sebelum tahu alamatnya Tuhan,
dikenalkan dulu dengan Tuhan ya nggak bisa. Tulus pada siapa? Nggak ada ketulusannya. Allah tulus ya nggak bisa juga, pengalamannya itu jelas. Bukan apanya, bukan terasa di dada, bukan di perut. Perasaan longgarnya, ikhlasnya itu lu yang dipakai. Ikhlasnya, perasaan ikhlasnya. Semua manusia mempunyai perasaan. Gunakan perasaan itu untuk merasakan kerelaanmu. Gunakan perasaanmu untuk kesadaranmu, kejujuranmu. Gunakan perasaanmu untuk ketulusan hatimu. Hanya kepada Tuhanmu saja. Hubungan khusus antara kita dengan Allah. Baitul Haram. Itu biasanya di sini ya diajak dizikir terus ya diajari biasa ya kayak gitulah. Kalau yang pernah ke sini ya biasanya mesti saya ajari. Karena mengajari itu tidak bisa dengan begini, karena tidak memakai tidak pakai indera kepala, pakai otak, tapi pakai hati. Kalau nggak pakai hati, ya gimana menjelaskannya, memasukkan hati agar selamat. Kalau pakai ini, kalau kita merem ya nggak bisa lihat HP. Kalau kita telinganya tertutup ya nggak bisa juga. Jadi ya bertatap muka yang untuk membuka hati, untuk menjelaskan keimanan. Hatinya yang dijelaskan keimanannya. Itu baru tatap muka. Kalau untuk seperti ini, untuk wacana, pemahaman. Tapi minimal tambah jelas. Hatinya tambah terang. Kalau untuk yang tadi, ya kita berserah diri kepada Allah. Dan itu aja. Yang dimaksud menyerahkan diri pada Allah itu menempati ruang keikhlasanmu, ruang hatimu, ruang ikhlasmu. Hatimu punya ikhlas apa enggak, punya jujur apa enggak, punya ketulusan apa enggak sama Allah. Menempati ruang hatimu sepenuh hati dalam ikhlasmu. Itu maksudnya. Nah, ruang hati belum jelas, bagaimana bisa? Ruang kepala, ruang otakmu yang ikhlas. Ya, aku udah ikhlas, tapi perasaanmu tidak kau gunakan untuk dekat dengan Allah. Mati perasaanmu. Hanya untuk makhluk saja. Bisa dipahami yang bertanya? Saya itu kalau habis bicara itu kadang ya senyum-senyum sendiri, kok ya bisa ya saya. Saya aja yang menjalani heran sendiri. Tapi karena saya sadar memang Allah memberikan saya seperti ini, ya nggak apa-apa. Saya seluruh Patrio. Makanya kadang malu kalau bicara kayak orang biasa saja. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ada yang raise hand ya, Pak Andi Amiau sama Pak Beniman tadi mungkin mau ngajukan pertanyaan. Pak Andi.
sepertinya melambaikan tangan. Barangkali mau mengajukan pertanyaan Pak Andi. Halo Pak Andi. Tadi juga ada yang mungkin udah dibaca sama Mbak Khalifatul Umi, Ibu Khalifatul Umi. Saya bacakan ya, Gus. Mbak Iva. Oh iya. Mbak Iva. Oh, ya, itu Bu Khalifatul Umi. Iya. Ini chat di grup, mohon bimbingannya bagaimana melanggengkan kedekatan keimanan kepada Allah. Mungkin apa yang tadi udah dibacakan oleh Mas Gusti, atau ini pertanyaan lain atau sama? Karena dia udah nggak masukkan chatting. Ya. Bagaimana cara melanggengkan kedekatan keimanan kepada Allah? Ya. Ya, banyak cara, termasuk salah satunya ya mengikuti Zoom, sering komunikasi seperti ini. Salah satunya komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Salah satunya ikut ngaji, salah satunya ketemu dengan saya, salah satunya sering sadar, jangan tergantung kepada luar. Luar itu maksudnya luar diri. Sering menyadari, sering bertanya kepada dirinya. Minimal sebelum tidur itu bisa berangan-angan untuk kedekatanmu dengan Allah. Minimal sebelum tidur. Dan sehabis tidur, itu ungkapkan rasa syukurmu masih diberikan umur. Minimal itu. Rasa terima kasihmu, meminta penjagaanmu dalam tidur. Ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku. Aku tidak mampu untuk menjaga hidupku dalam proses tidurku ini. Ya Allah, hanya Engkau tempatku mengabdi. Ya Allah, hanya Engkaulah tempatku bergantung. Aku tidak mampu menjaga diriku dalam tidurku ini, ya Allah. Engkau juga yang aku harapkan untuk menjagaku. Demi Allah, aku hanya mengharapkan kepadamu. Dalam proses untuk bergantung itu harus diulang-ulang. Demi Allah, ya Allah, aku jujur kepadamu. Demi Allah, ulangi berkali-kali agar bisa menancap. Rasa syukurmu ulangi berkali-kali hanya kepadamu, ya Allah. Hanya. Berkali-kali agar semakin menancap di hatimu perasaan yakin dekat dengan Tuhan. Itu minimal lakukan sebelum tidur dan sehabis bangun tidur. Sering curhat lah. Allah nggak jauh, kenapa harus curhat sama orang lain? Kita itu dekat dengan Tuhan. Sesuatu jangan diungkapkan kepada orang lain sebelum diungkapkan kepada Tuhanmu sendiri. Engkau yang memberi kesulitan itu Allah, yang maha memberi keluasan kelapangan hati. Ungkapkan, diberi kesulitan itu sebenarnya ya untuk agar engkau tidak mampu dan bisa mengakui Tuhanmu yang memberi dan kamu bisa berkata. Sadari itu, sadari semuanya, agar kita selalu mendapatkan kelapangan hati, keyakinan, mantap hati untuk tetap selalu bergantung kepada Allah dengan kebahagiaan yang selalu menyertaimu dalam hari-hari ke depan sampai mati dunia akhirat. Bisa diterima ya seperti itu penjelasannya. Bisa.
Bisa. Bisa Gus. Masuk. Masuk.